Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, senang sekali kami kembali bisa silaturahim dengan teman-teman Rumil Al-Hilya. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim yang membawa berkah, yang membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Masya Allah, Insya Allah kita akan sama-sama menyimak kelanjutan dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir pertemuan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita telah mengetahui bahwa ternyata yang terlebih dahulu haji itu adalah Abu Bakar, ya, daripada Rasulullah SAW. Dan ternyata salah satu penyebabnya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu haji daripada Rasulullah SAW, ternyata salah satu penyebabnya karena saat Abu Bakar berhaji masih ada beberapa orang kafir yang tawaf, ya, masih ada saja orang kafir yang tawaf di Ka'bah. Karena Rasulullah tidak menginginkan orang kafir itu masih tawaf di Ka'bah, maka diperintahkanlah Abu Bakar As-Siddiq untuk berhaji duluan, gitu ya, Bi, ya? Betul, sampai datanglah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengharaman kota Makkah, innamal musyrikuna najasun. Akhirnya tahun depannya tidak ada lagi orang kafir yang lewat itu, ya, dan akhirnya bisalah jalan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mengetahui, ya, Masya Allah. Nah, hari ini teman-teman Rumil Al-Hilya yang kami hormati dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui bagaimana haji Rasulullah SAW yang ternyata haji beliau ini pertama dan terakhir, ya, Bi, ya? Pertama dan terakhir beliau berhaji. Sampai dikatakan haji pertama, haji wada juga. Jadi hajjul pertama wada juga. Haji pertama dan terakhir, ya, subhanallah. Dan saat itu ketika haji wada Rasulullah SAW itu pun Siti Aisyah ikut, ya, Bu, ya? Ikut Siti Aisyah. Jadi alhamdulillah, jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha juga berkesempatan untuk berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, kita simak teman-teman Rumil Al-Hilya dimanapun Anda berada, kita simak bagaimanakah atau seperti apakah hajinya Rasulullah SAW dan pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh baginda tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umat yang sangat dicintainya. Insyaallah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, tadi sudah disampaikan oleh Umi Maki bahwa Rasulullah SAW hajinya itu setelah tahun berikutnya Abu Bakar As-Siddiq berhaji. Setelah ada beberapa alasan, lihat saja di YouTube-nya Rumil Al-Hilya waktu Abu Bakar As-Siddiq berhaji seperti apa sehingga Ali bin Abi Thalib membawa ayat atau surat tentang pengharamannya orang-orang kafir untuk ada di kota Mekah karena orang Mekah dijadikan tanah suci. Sampai hari ini kan bilang Mekah tanah suci, Mekah tanah suci. Suci kenapa, ya? Iya. Karena disucikan dari hanya orang-orang kafir, betul, ya? Iya, hanya orang-orang muslim saja yang kesana. Berarti orang muslim itu bersih, suci. Suci apanya? Hatinya. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin perlu diingatkan juga ketika dikatakan innamal musyrikuna najasun di sini bukan jasadnya, ya, tetapi hatinya, yang antikodiannya
keimanannya tidak mengesahkan Allah. Makanya Betul. dikatakan innamal musyrikuna najasun. Pada hakikatnya jasad manusia itu suci walaupun dia sudah menjadi mayat seperti Betul, itu ya. iya. Jadi tidak jadi naik mentang-mentang ketemu Betul. dengan orang kafir najis, Al-Quran Itu bilang tidak begitu. dibenarkan. Tapi ada pemahaman kayak gitu, Mi. Ada orang Iya. yang jangankan kepada Orang orang kafir, orang mukmin yang beda Betul, beda manhaj ya. manhaj aja kayaknya itu kayak najis gitu. Nah, itu Astagfirullahaladzim. adalah pemikiran yang kutan kalau boleh dikatakan maaf sesat ya dia. Sesat ya, keliru Itu. banget seperti itu Jadi, ya. sekali lagi mengingatkan bahwa innamal musyrikuna najasun bukan jasadnya tapi apa? Keyakinannya yang tidak Keyakinan. mengesahkan Allah, maka Betul. dikatakan artinya saking dahsyatnya ketika seseorang tidak mengesahkan Allah, dahsyat sekali hukumannya sehingga dikategorikan sebagai najasun. Seperti Iya. itu mungkin ya dia. Dan tidak ada kata-kata lebih Yang kotor ya. paling keji ya. Kecuali kata-kata najis. Ya. Nah, ini dia, ya. Ini pernah juga disampaikan tentang masalah Ka'bah waktu itu, tentang masalah innamal musyrikuna najasun. Nah, tahun berikutnya di 10 Hijriah, ini juga pernah disampaikan Rasulullah SAW berangkatlah menuju melaksanakan ibadah haji. Bayangin itu perjalanan Rasulullah dari Madinah menuju ke kota Mekah. Masya Allah, dan semua orang tahu kalau Rasulullah akan berhaji, maka dari berbagai macam kabilah datang berkumpul ke kota Mekah merindukan wajah Rasulullah SAW. Berhaji dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Aduh, dengan membawa cinta semua pada datang ke kota Mekah. Ada berapa coba jumlahnya? Saat itu berkumpul berhaji, dan itu adalah yang pertama kali Rasulullah berbicara depan orang banyak. Itu ada 124.000. Bayangkan 124.000. Dan setelah berkumpul, dan Masya Allah begitu sampai Rasulullah, saya langsung sampaikan di dalam khutbah wadahnya ya. Karena kalau tidak keliru disampaikan seperti apa. Rasulullah tanggal 8-nya itu ke Mina. Ini hanya untuk mengulang pelajaran yang dulu. Rasulullah tanggal 8-nya di Mina, ya. Zuhur di Mina, sholat zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isya di Mina, subuh di Mina. Ya. Untuk zuhur dan asar itu dikosor tanpa dijamak. Maghrib dan isya terutama kalau maghrib gak bisa dikosor, tetap 3 ya. Isyanya dikosor tanpa dijamak. Iya, tidak bisa setengah ya, bisa 1,5 gimana. Jadi zuhur 2, asar 2, dikosor tanpa dijamak. Maghrib juga itu adalah 3, lalu isya itu 2 rakaat tanpa dijamak takdim gitu tetap. Nah punten di mana itu di subuh juga tetap 2 rakaat, jadi 1 rakaat. Nah setelah sholat subuh ya berangkatlah. Jadi tarwiyah itu sampai sekarang disebut karena melaksanakan sholat 5 waktu di kota ataupun di Mina. Jadi kalau mengatakan tarwiyah seperti itu, jamaatan tarwiyah ya saya ikut tarwiyah, tapi nggak melaksanakan 5 waktu sholat di Mina, itu bukan tarwiyah. Bukan masuk tarwiyah. Iya, ya. bukan tarwiyah. Kadang-kadang ya punten, kadang-kadang takutnya Lebih mengutamakan sunnah ya. lebih mengutamakan sunnah. Kadang-kadang sekarang ini nih dijadikan ya punten ya, ada dibesar-besarkan kami menuju tarwiyah, sehingga tapi tidak sampai sempurna tarwiyahnya. Jadi seakan-akan kata tarwiyahnya itu dijadikan bisnis gitu. Iya. Jadi seakan kami mau ikut tarwiyah, sementara mereka tidak tidak sempurna melaksanakan tarwiyah. Kalau tarwiyahnya itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk sekarang mungkin ada beberapa yang mungkin yang bisa jadi kesulitan karena makin banyaknya jemaah. Betul, dikhawatirkan jemaah. malah terlambat ya untuk Betul, menuju. makanya ada ONH, beberapa ONH plus ataupun yang regular karena ditakutkan tadi terlambat ataupun nggak terlambat tapi kecapean. Ya, Padahal gongnya itu di Arafah. Di Arafah. Gitu. Makanya jadi yang harus kita ingat itu adalah Al-Hajjul Arafah. Haji ini adalah betul. Arafah. Bukan Arafah. dikatakan Al-Hajjul Tarwiyah ya. Ini ya, Bukan. tanpa mengurangi rasa hormat kami tentunya. Bukan Al-Hajjul Tarwiyah tetapi dikatakan Al-Hajjul Arafah. Haji ini gongnya di Arafah. Jadi jangan sampai kita ditakutkan, itu yang sering Abi sampaikan, ibadah huwiyah ya Bi ya. Iya, Ibadah betul. huwiyah mungkin itu yang ditakutkan. Tapi alhamdulillah kalau mampu ya dahsyat sekali. tarwiyahnya tentunya sempurna, pahalanya ya, Masya di Allah. Arafah juga Masya Allah luar biasa. Oh mantap sekali. Keutamaannya Masya Allah. Tapi beberapa kali kita lihat begitu di Arafahnya lagi wukuf jadi itu nggak dari bisa mulai zikir, zuhur ya. gitu kan sampai maghrib dia ketidur. Kenapa? Capek mana? Habis taruhiyah. Ya. Dan pernah ketika kita awal-awal masih ini juga ya dia masih mahasiswa di sana juga kita mencoba untuk taruhiyah dan ternyata memang seperti itu. Lumayan. Iya, Ya, jadi lumayan. sampai cuman satu mepet, kemudian yang keduanya juga kita keburu capek, akhirnya yang gongnya kita harusnya minta semuanya, semuanya, kemudian berzikir, malah kemudian kelelahan akhirnya kita bisa. kelelahan, akhirnya kita nggak konsen, jadi pikiran kita lelah di sini, jadi tadi aduh capek, mana ini mana itu gitu. Makanya benar-benar
fisiknya dikuatkan. Betul, Ya. Masya Allah. Mampu tarwiyah, lakukan seperti Rasulullah SAW, walaupun ada khilafiyah dari para ulama. Apakah tarwiyah itu masih ada atau masih sunnah atau Betul. enggak? Tapi ala kulli hal insya Allah ini sunnah. Ya. Iya. Dan Ini kalau merupakan mampu sunnah. dan Kalau mampu ternyata laksanakan. waktunya Iya. cukup, Cukup juga. kemudian saat arafahnya seger Kuat, bugar, silakan. ambil. Masya Allah, itu dia. Ya. Nah Rasulullah langsung ke Arafah. Saya sampaikan langsung di Arafah karena ini khutbah wada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di Arafah letaknya kalau sekarang Jabal Rahmah. Kamu tahu Jabal Rahmah? Ada fotonya berdua kita kan. Di Jabal Bawahnya Rahmah. kita Di tapi. bawahnya tapi nggak naik ke atas. Nah di Jabal Rahmah, subhanallah, kita di Jabal Rahmah, kita lagi Rasulullah. Saking pengennya haji. Saking bersama pengennya haji Rasulullah. lagi. Aduh. Amin. Jadi subhanallah ya di Lagi. Jabal Rasul, amin ya rabbal alamin. Subhanallah di Jabal Rahmah kalau sekarang dikatakan, dan Rasul berada di sana, masya Allah. Dan sampai hari ini Jabal Rahmah itu diabadikan karena di situ tempat khutbah wadahnya Rasulullah, Khutbah terakhir. khutbah terakhirnya. Tapi orang menyatakan oh Jabal Rahmah itu tempat jumpanya Adam dan Hawa gitu. Bukan, Jabal Rahmah itu bukan tempat jumpanya Adam dan Hawa karena tidak ada nas yang sahih menyatakan itu. Tapi yang ada Tempat Jabal Rahmah khutbahnya. itu adalah tempat khutbah wadahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena ini kan 124 ribu jamaah gitu kan, full. Segimana tuh 124 ribu? Fullnya seperti apa? Suara Rasulullah kan nggak mungkin sampai. Maka pakai mubaligh. Mubaligh itu Yang menyampaikan. menyambung, ya menyambungkan. Dan punten, makanya kalau dilihat ya nas tentang khutbah wada Rasulullah banyak begini. Nah, tapi Karena intinya mungkin- sama, pesan ya. berantai. Pesan berantai. Pesan Namanya berantai. Pesan berantai kadang-kadang ada yang kurang. Ada ya. yang kurang Tapi atau intinya dapat. temanya. Ya, temanya misalnya gini. Ada 10 orang nih. Kita bilang, besok hari Jumat misalnya kan kumpul di Masjid Widatul Ummah jam 9 baca Quran misalnya kan. Lalu sampai Jumatan, dari Jumatan makan siang. Lalu nanti pulang ke rumah. Kan ada poin kan? Jadi besok jam 9 kumpul di Widatul Ummah baca Quran. Ya jam Sampai 9 Jumatan. kumpul baca Quran sampai Jumatan, makan siang, pulang. Kan 5 poin. Betul. Dari sini datang ke sana, ujungnya nanti bilangnya mengatakan besok makan siang di Widatul Ummah setelah melaksanakan sholat Jumat. Dari Tapi Bali. sebelumnya ya baca Quran dulu. Kumpulnya jam 9. Kumpul di sana harus di jam 9 harus sudah Nah, sampai di itu kan sama aja, cuma gayanya gitu. Nah, itu kayak gitu, ya. Jadi kalau dilihat daripada yang namanya apa? Khutbah wada, Masya Allah. Karena banyak, bayangin aja 100 ribu lebih gitu Dan kan. tentunya yang membalik ini juga banyak. Membalik juga banyak. Tidak Jadi hanya ketika satu, ya. Rasulullah katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dengar Waalaikumsalam gitu kan. Tapi yang di situ Belum di situ, nyampe. belum nyampe ya. Qala Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam. dan Dari sana yang lagi. indah- Yang indah mereka mengatakan qala Rasul gitu ya. Iya, Rasulullah qala Allah, berkata. qala Rasul gitu kan. Telah bersabda Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, wah, sama menyambung. Jadi gimana itu? Bisa dibayangkan ketika di Arafah itu, kalau sekarang pakai mic gitu ya. Tapi saat itu mau balik. Dia kata Rasulullah mengatakan kata-kata apa yang diucapkan langsung disampaikan, langsung transfer, akhirnya kena. Semuanya, Masya Allah, bisa dibayangkan dengan 124 ribu sahabat. Sementara Rasulullah berada di sini, bagaimana suaranya akan sampai? Maka pakai mubaligh. Iya. Kalau sekarang juga kan kalau jamaah banyak lagi sholat kan, dulu juga Iya. sampai Allahu Akbar, Iya, gitu iya, kan? betul. Sampai Karena biar sekarang sampai. masih ada, ya. Masih ada, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya jamaahnya cuma sedikit, ada 5 orang aja gitu, nggak usah pakai mubalik. Allahu Akbar, gitu. Tapi bisa jadi satu masjid, ya misalnya nggak terlalu banyak masjidnya, misalnya ada 20 saf gitu ya, pakai mic, tiba-tiba micnya mati, pakailah Langsung mubalik. mubalik. Mubaliknya langsung keluar, Allahu Akbar, biar yang dengar belakang juga terdengar. Seperti itu tuh mubalik. Nah ini kita lihat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan khutbah wadahnya. Kita belajar khutbah wadahnya, teman-teman semuanya Rumil Alfiliyah. Insya Allah kita lihat bagaimana khutbah wadah Rasulullah SAW di Arafah. Karena Rasulullah saat itu bukan hanya di Arafah. Karena ini kalau sudah begini itu akan mendekat wafatnya Rasulullah. Jadi di Rasulullah memberikan beberapa kesempatan. Ada kesempatan tausiah, kesempatan tausiah, kesempatan tausiah, menasehati, ya. menasehati, Ada menasehati. menasehati. Terutama yang paling banyak di Arafah ini. Allah. Karena banyak jamaahnya.
Seperti itu. Lihat kata-katanya, iya. Jadinya banyak saksi ya. Banyak saksi, benar banyak saksi, dan ini adalah pertama kali Rasulullah bicara di depan langsung orang banyak, dan ini pun yang terakhir Rasulullah bicara di depan orang banyak, 124.000. Subhanallah, seperti apa jumlahnya? Allahu Akbar. Rasul berdiri. Lihat kata-kata yang pertama aja mukaddimahnya, setelah memuji pada Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat ayyuhan nas, kata Rasulullah, iya. Isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Subhanallah, itu sudah kata-kata gitu. Hai sekalian manusia, dengarkanlah oleh kalian. Saya tidak tahu, mungkin saja setelah tahun ini, setelah haji ini, di tempat ini, aku tidak lagi bisa berjumpa dengan kalian. Itu mukaddimahnya sudah begitu. Bisa begitu. Membicarakan tentang perpisahan. Iya, ini sudah membicarakan perpisahan. Makanya dikatakan haji wada dan khutbah wada di Arafah. Ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri. Sesungguhnya aku tidak tahu, la'alli la alqakum. Bisa saja aku tidak jumpa lagi dengan kalian ba'da ami hadza fi mauqif abadan. Iya. Pertemuan kita yang terakhir. Betul, gitu ya. ini dia. Rasulullah mau menyampaikan gitu. Dengar para sahabat, kok begini bicaranya? Nggak biasanya beliau menyampaikan ini. Dan ini memang ini di bulan Zulhijjah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat kan. Iya, dan subhanallah setelah itu apa? Nih, setelah mengatakan intibahnya gitu. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Itu kata-katanya. Iya, sesungguhnya harta kalian suci, darah kalian juga suci. Masya Allah, kemuliaan kalian juga suci. Seperti Allah telah mensucikan tanah ini, Makkah. Bulan ini, bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah itu bulan Muharram. Iya. Dengan menyatakan fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Subhanallah. Jadi kalau Rasulullah dengan mata, sungguhnya harta kalian itu suci, bersih untuk saling menjaga. Iya. Lalu nyawa kalian pun bersih, suci untuk saling melindungi. Masya Allah. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Istilahnya, darah orang mukmin itu suci, maka wahai orang mukmin, jaga darah orang mukmin. Jangan sampai ada orang mukmin terbunuh di sana. Jangan saling menyakiti. Kahurmati yaumikum hadha, seperti sucinya tanah suci Mekah. Masya Allah. Seperti sucinya bulan Zulhijjah. Ini Rasulullah sudah mengatakan kalimat yang ada. Wa amwal, dan harta kalian pun suci. Hai orang mukmin, jangan sampai kalian mendolimi harta orang mukmin lain, mencuri harta orang mukmin lain. Itu Rasulullah. Iya betul. Ini Rasulullah sudah memberikan Allahu Akbar muamalah yang sangat indah sekali. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Apapun yang berkaitan dengan sifat dan tingkah laku jahiliyah, mau ucapan, mau tingkah laku, mau gaya, mau apapun tentang amrul jahiliyah, tahta qadamayya mawdu'. Artinya apa? Aku hapus. Tapi yang paling unik nih, dia mengatakan aku hapus dengan kakiku. Rasul menghinakan sifat jahiliyah. Rasul tidak ada harganya. Sifat jahiliyah aku hapus dengan kakiku. Rasulullah tidak bilang, tidak Rasulullah bilang gini, inna min amril jahiliyah mawdu', tidak begitu. Tapi sungguhnya ala inna kulla syai'in ya min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah, gaya jahiliyah, tingkah jahiliyah, ucapan jahiliyah, i'tiqad jahiliyah, aku hapus dengan kakiku. Jadi berada di tempat yang paling rendah. Dan dihapusnya dengan kaki, penghinaan. Kenapa? Untuk sifat jahiliyah. Lalu Rasulullah mengatakan, punten, wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Dan ingat, istilahnya gini, darah yang pernah mengalir waktu zaman jahiliyah udah hapus. Jangan pernah ada permusuhan lagi. Kalau misalnya, contohnya, kalau misalnya kalian waktu sebelum Islam di zaman jahiliyah bermusuhan karena ayahnya terbunuh atau ada yang udah selesai, dendam, bener nih, tidak dendam, stop, nggak usah. Kenapa? Ini udah itu zaman jahiliyah, stop, dendam tidak ada, udah saling memaafkan. Jadi kalau ada dendam, itu sifat apa berarti? Jahiliyah. Sekarang berapa banyak diantara jangankan diantara sesama teman, sesama saudara kandung pun masih ada dendam. Itu adalah sifat jahiliyah. Membunuh itu yang mengerikan sekali, saling memfitnah, saling mengejek.
Itu Rasulullah sudah bilang mengatakan wadimaul jahiliyah maudhu'ah. Artinya apa? Hati-hati. Yang namanya permusuhan itu adalah waktu zaman jahiliyah, udah sekarang saling memaafkan. Udah sekarang ini tidak ada dendam. Sampai Rasulullah berikan contohnya luar biasa. Rasulullah kasih contohnya luar biasa. Apa kata Rasul? Wa inna awwalu dam adha'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah ibnu Harithah. Allah. Wa kana mustardi'an fi bani Sa'd faqatalahu Hudzail. Jadi boleh dibilang Rasul punya saudara susu Di Bani Sa'diyah itu. di Bani Sa'diyah itu. Iya. Namanya adalah Ibnu Rabi'ah ataupun Ibnu Rabi'ah Ibnu Harith, ya. Dan punten itu kan istilahnya Saudara sesusu. saudara sesusu. Mm-mm. Dibunuh oleh Hudzail Iya. di masa jahiliyah. Iya. Dan punten kalau seandainya Rasulullah mau dendam, nih Hudzail telah membunuh nih saudara susu saya ataupun family gitu ya. Keluarga sesusu. Keluarga, maka Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya, aku hapus, sudah nggak dendam. Allah. Jadi contohnya langsung sama Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalnya Rasulullah tuh begitu nih. Jadi ketika mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan apapun, itu Rasulullah prakteknya itu dari dirinya ataupun dari keluarganya. Dahsyat kan Rasulullah itu, seperti mau perang Badar. Yang dimajukan semuanya kan Ali bin Abi Thalib siapa? Hamzah pamannya. Iya. Ubaidah itu siapa? Keluarganya. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Nah, kita ya Allah. Ya, kadang-kadang untuk dimajuinnya siapa, keluar mah jangan. Rasulullah tidak langsung berbicara dan langsung jadi apa? Jadi contohnya. Lalu dikatakan apa? Rasulullah mengatakan, "Wa dima'ul jahiliyah maudhu'ah." Iya. "Wa inna awwalu dam adha'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah ibnu Harithah." Subhanallah, Ibnu Harith dikatakan. Lihat, "Wa ribaul jahiliyah maudhu'." Punten, Rasulullah langsung di Arafah bicara tentang riba. Wa ribaul jahiliyah maudhu'. Artinya apa? Dan masalah riba jahiliyah udah hapus, hilang. Nggak ada lagi. Ya tadi di awal kan tahta qadamai ya maudhu'. Artinya apa? Tahta qadamai. Tahta qadami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihina. Iya, tentang masalah riba segala macam itu dihapusnya dengan kaki. Dihapusnya itu bukan hanya sekali dihapus, tapi di bawah kakiku, diinjak, dihapus dengan kakiku. Subhanallah. Wa awwalu riba adha min ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudhu' kullu. Dan masalah urusan riba, Ibnu Abbas pun Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cukup berada lah kira. Itu apa? Meminjamkan uang, meminjamkan 100.000 kembali bisa 120.000. Meminjam 1 juta harus kembali bisanya 1.300.000 ataupun ada lebihnya. Nah, sekarang untuk memberikan contoh masalah ini keluarganya sendiri. Siapapun yang minjam kepada Abbas, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, maka punten kembalikan seperti engkau meminjam dari Abbas. Jangan ada lebihnya. Langsung contohnya dari keluarga juga. Ya, dari keluarga itulah dahsyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian adanya. Jadi punten yang dikatakan jahiliyah yang ada dikatakan ini adalah permusuhan. Permusuhan, bukan hanya sekedar permusuhan tapi masalah riba. Intinya di situ adalah ukhuwah. Yang kedua masalah punten ekonomi. Masalah apa? Bisnis. Masalah bisnis jangan curang. Ukhuwah bisnis. Iya, itu luar biasa. Jadi kalau mengatakan yang pertama harta, punten tadi harta. Lalu yang keduanya nyawa. Yang ketiganya dan uang. Hati-hati. Itu kan bisnis. Selalu begitu. Jaga darah orang beriman. Ukhuwahnya jaga. Jaga harta orang mukmin untuk menjaganya. Dan ingat, Anda tidak boleh riba. 3 ini Rasulullah katakan, aku simpan di bawah kakiku. Dan aku hapus dengan kakiku. Subhanallah. Ini dia. Ini bayangin, ini lagi di Arafah lah menceritakan ini. Kenapa? Ini kalau menceritakan sesuatu, apalagi detik-detik akhir, itu kan hal yang perlu diketahui oleh umat. Penting banget itu maksudnya benar Umi. Jadi yang penting banget disampaikan. Nggak mungkin mau meninggalkan keluarga bercerita yang tidak penting. Tapi akan bercerita yang lucu-lucu yang ada. Tapi dipentingkan. Ini penting. Karena mengingat waktunya sangat terbatas. Betul, waktunya terbatas. Lihat setelah itu apa? Masya Allah. Ini pasti senang ini. Yang selanjutnya. Fattaqullaha fin nisa. Masya Allah. Bayangin. Akhwat yang berbahagia, kita tuh jadi amanah dari Rasulullah SAW. Betul, wanita itu, masya Allah, bagaimana Rasulullah itu, subhanallah, dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada pasangan-pasangan kita, masya Allah, tabarakallah. Lihat kata-kata Rasulullah itu di Arafah. Fattaqullaha fin nisa, masya Allah. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap istri kalian.
Jangan engkau sia-siakan, jangan engkau sakiti, jangan engkau abaikan. Fattaqullaha fin nisa. Lihat, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Ingat, hai kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, takwalah pada Allah terhadap istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya engkau telah jadikan mereka istri kalian atas amanah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi istri amanah. Seakan, hai laki-laki, istri kalian itu amanah. Jaga. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang selama ini engkau genggam. Yang selama ini engkau jaga. Maka punten. Bagaimana orang punya amanah itu ini kantor juga amanah. Ternyata amanah yang paling besar buat seorang suami itu adalah istri. istrinya. Sampai punten Umar Utsman bin Affan yang mau perang ke Badar tidak diizinkan. Betul. Kenapa? Istrinya sakit. Istrinya sakit. Subhanallah. Jangan dulu, jaga. Bagaimana? Ya? Utsman bin Affan ya dijaga, masya Allah. Dengan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan jadi halal istri itu buat kalian karena apa? Karena Allah. Bi kalimatillah, dengan akad nikah itu. Dengan akad nikah itu. Makanya ini kalimatnya, hai laki-laki, jaga. Jangan cederai, jangan sakiti. Maka ada kata-katanya, mu'ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Iya. Dengan baik kata-katanya. Al-Quran pun demikian. Lihat kata-katanya. Walakum alaihinna alla yuwatti'na furusyakum ahadan takrahuna. Nah, ini penting juga ini. Wah. Ya, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kata Rasulullah, iya. Walahunna alaikum rizquhunna wa kisfatuhunna bil ma'ruf. Intinya, Mia, di fakrah yang kedua ini Rasul itu ingin membangun keluarga sakinah. Karena bagaimana dalam satu keluarga akan mencerminkan Islam yang indah, Islam yang bagus kalau seandainya keluarganya acak-acakan. Keluarga bagaimana seseorang memimpin satu negara, satu wilayah, kalau keluarganya saja tidak bisa dipimpin dengan baik ya. Betul, seakan-akan demikian. Keluarga itu ternyata miniatur satu negara. Betul, ya? Kehidupan dia di masyarakat, betul, ya, betul. Di negara atau lebih-lebihnya awalnya di RT-nya, di RW-nya seperti apa ya. Jadi dengan mengatakan kalimatnya hati-hati. Laki-laki ini adalah amanah buat engkau. Wanita itu amanah. Iya, dihalalkan atas izin Allah dan atas nama Allah, yakni dengan akad nikah. Walakum alaihinna. Tapi ingat, untukmu kepada mereka. Ya, hai wanita, sekarang Rasul bilang, jangan sekali-kali engkau ya melakukan, bahkan di sini memasukkan, mempersilahkan orang ke rumahmu yang mana suamimu tidak mengizinkan orang itu berada di rumahmu. Nah, ini berarti bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun kalau suami kita nggak suka, perempuan siapapun itu, perempuan pun dia perempuan, kalau suami kita nggak suka perempuan itu masuk ya kita nggak boleh. Jadi bukan terbatasannya hanya laki-laki aja, mahram atau bukan mahram. Sekalipun mungkin ya punten-punten, bukan untuk apa-apa. Seandainya ada satu kakaknya, adiknya yang memang tidak baik, tentunya dengan alasan syar'i ya. Alasan syar'i ya dilarang ya. Ya bikin apa namanya? Bikin onar, bikin rusuh kayak misalnya perpecahan. Betul, kata suaminya bilang ini. Pokoknya mah teman mama itu yang itu jangan sampai masuk rumah. Teman ibu yang itu tuh jangan masuk rumah. Kenapa? Ibu tuh kalau setiap ketemu dia pasti jadi apa. Nggak boleh, masuk, bapak nggak suka orang itu masih di sini. Mau itu laki-laki, apalagi laki-laki sudah nggak boleh gitu ya, pasti. Misal teman mau namanya perempuan atau mau nggak boleh. Maka punten, perempuan itu nggak boleh memasukkan siapapun yang tidak disukai oleh suami. Dengan alasan apa? Dengan syar'i tentunya. Dengan syar'i alasan. Kalau untuk perempuan gitu, tentunya dengan alasan yang syar'i. Betul. Gitu, dan itu kan kalau perempuan wajib untuk ikut. Betul. Tapi kalau laki-laki ketika perempuan, Pak, mama nggak suka kalau dia itu ada di sini gini. Walaupun laki-laki gitu ya, yang disukainya karena temennya itu. Ya sudah, untuk menghormati istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf tadi oke mah, nggak ada masalah. Bapak tidak akan pernah memasukkan dia. Dan kenapa? Laki-laki itu dapat keutamaan yang pasti indah, keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Menjaga perasaan istri. Kenapa? Bil ma'ruf. Ya. Kenapa bukan hanya sekedar itu? Tadi kan fattaqullaha fin nisa. Menjaga perasaan. Jadi ketika dia. dikatakan fattaqullaha bin nisa itu di sana bukan hanya jasadnya tetapi juga rohaninya dijaga. Betul, fattaqullaha fin nisa begitu. Nah, bagaimana kalau ngelanggar? Udah nggak boleh dimasukin, masukin, keke aja gitu kan. Maka dikatakan
walahunna alaikum punten fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Maka silakan didik dia. Bagaimana caranya? Nah, kalau dikira fadribuhunna ghairu mubarrih. Anda bila perlu, pokoknya kadang-kadang orang kan dalam haji wada Rasulullah boleh kok suami mukul. Tapi lihat fadribuhunna ghairu mubarrih. Tanpa berbekas, tapi beberapa ulama mengatakan fadribuhunna ghairu mubarrih. Dunal alam wa dunal athar. Menyakiti dan tanpa bekas ya. Betul. Allah. Berarti kalau pukul dengan mesra maksudnya itu. Oh, seperti itu ya Nabi Ayub. Nabi ya? Ayub alaihissalam. Iya, Nabi Ayub Kencang alaihissalam. awalnya pada begitu. Iya, jadi Nabi ya. Ayub itu mukulnya mana sini tangannya. Diginiin kan. Misalnya ininya apa namanya? Ininya apa pukulannya? Digini. Baik begitu. Jadi mengingatkan dengan Malah hal sayanya capek gitu kan kalau mukul. Iya. Gitu kan. Yang capek Nah, ya mukul karena tenaganya udah kenceng duluan ya. di sini cuma tek gitu. Tapi dengan mengatakan fadribuhunna ghairu mubarrih. Ya Allah. Itu kata-kata yang luar biasa. Makanya sampai hari ini para ulama mengatakan fadribuhunna ghairu mubarrih itu maksudnya apa? Pukulan. Ada yang mengatakan dunal athar. Ada yang mengatakan dunal alam wal athar. Berarti kalau mengatakan pukulan apa? Pukulan dunal alam wal athar. Kenapa? Karena yang paling pedih kepada wanita ketika dipukul bukan pukul jasadnya tapi pukul hatinya. Dan kadang-kadang juga Iya. ada dorbun di sini bukan hakiki, apa pukulan itu bukan pukulan hakiki, Iya. artinya dengan perkataan saja kadang-kadang kan ya Bia ada Iya. ya punten-punten walau zaki Allah ya ada. Beliau ini yang samping saya itu nggak pernah marahnya dia tuh apa, marahnya beliau tuh diam, udah kalau udah diam saya diam gitu. Itu jadi ini mungkin ya Kalau sudah diam berarti ada apa? ya, jadi walau zaki Allah ya ada. Saya lebih takut kalau beliau diam gitu. Jadi ini mungkin jadi bukan hanya dengan secara zahir dorbu di sana, secara itu pun ya Iya bisa, seperti iya. itu. Emang saya bawel gitu ya ngomong tuh. Enggak, maksudnya kalau udah didiemin marah nih gitu. Ada apa gitu ya. Tapi nggak lama kan, Mi? Enggak. Wah. Dan jarang sekali, Masya Allah. Tahunan lah, tahun sekali gitu. Belajar lah, tanya aja Mumin nanti. Dengan menyebutkan mana tadi? Ini fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih yang sudah sepakatnya dunal athar. Ada lagi para ulama dunal alam wal athar. Wallahu alam. Tapi yang jelas dengan darbul qalb bisa jadi dengan mengatakan atau pukulan dengan akhlak kita, dengan sifat kita yang sedikit berubah. Tadi mungkin diam ataupun jawab seperlunya. Rasulullah pernah ketika mendengar tentang Siti Aisyah, Hadisul if, ya hadisul if. Ketika difitnah kan, yang biasanya mesra dengan Siti Aisyah karena saat itu banyak omongan dari luar, masukan, wah begini-begini, fitnah yang besar oleh oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu. Maka saat itu yang biasanya Rasulullah ketika melihat Siti Aisyah, Siti Aisyah kenapa sakit berapa gitu. Tapi saat itu, bagaimana kamu sakit? Coba gitu aja. Ada apa nih Rasulullah? Kayak gitu. Pokoknya ada sedikit perubahan dari sifat istri atau suami itu akan ketahuan oleh pasangan hidup. Itu dikatakan darbu min ghairu mubarrih ya. Iya, ghairu Pukulan mubarrih. yang tanpa menyakitkan, tanpa Berbekas. gitu ya. Iya betul. Iya. Punten walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tapi ingat, ya laki-laki. Jadi di sini laki-laki dua, nasihatnya, perempuan nasihatnya satu, nasihatnya. Laki-laki hati-hati, jaga dia. Itu adalah amanah. Engkau halal dia karena Allah. Hei wanita, nurut ya sama suami ya. Itu kan. Hei laki-laki, kasih rezeki dia ya. Apapun yang suami kamu nggak suka, jangan kamu lakukan. Berarti itu, ya. Gitu ya. Ya walahunna. Ini Rasulullah mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anda berikan rezeki kepadanya makanan dan Anda berikan pakaian kepadanya dan ingat dengan baik Anda berikan. Ya Allah. Bayangin aja, kasih rezeki bukan hanya dan berikan rezeki kepada dia dan berikan pakaian kepada dia. Loh, tidak begitu tapi bil ma'ruf ya. Karena bagi mungkin ada yang kasih rezeki tapi tidak dengan apa? Ma'ruf. Tidak ma'ruf. Contohnya Dengan gimana? baik, ya. Nih, hati ya, kemarin aja duit tahu-tahu habis aja. Padahal sehari cuma makan daging doang sehari-hari. Dagingnya cuma Kayak 3 begitu. macam lagi. Jadi ketika kasih pakaian dengan ucapan, sertakan dengan ucapan baik. Jadi walaupun ketika mungkin uslub tuh ya, gaya bicara, Gaya bicara, iya. Nggak apa-apa sebetulnya mengingatkan ini ya, saya kasih sekian, titip ya, beda kan? Betul, uslubnya. dengan Cara menyampaikannya itu harus boleh untuk mengingatkan, tetapi dengan ma'ruf ya, iya. dengan Ataupun ketika memberinya itu dengan mesra. senyuman. Nih ya, Masya Allah maaf ya, cuma bisa ngasih 20 juta sebulan misalnya.
Kebanyakan. Maaf ya, cuma ngasih bisa segini sebulan, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat ya, kasih. Ini maaf ya, pakaian ini mudah-mudahan cocok buat kamu, kasih. Jangan nih pakaian, tuh aku beliin pakaian buat kamu, tuh buat bulanan gitu. Itu tidak berma'ruf. Jadi ia memberi, ia dengan ma'ruf. Itu kata-katanya. Wa alaihi, dikatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Subhanallah, ada kata-kata bil ma'ruf. Ini untuk kata-kata indah, ya. Dan sangat menitipkan, dan bukan hanya sekedar itu, Mia. Ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat laki-laki yang paling afdal ibadah, seorang laki-laki kalau sudah menjadi suami, coba menurut Umi, laki-laki kalau sudah menikah paling afdal ibadah apa yang dilakukan? Ibadah memberi nafkah. Wah, benar. Dia berikan rizki, berikan nafkah, benar. Nafkah, iya. Nafkah. Jangan sampai, Pak, nafkahin aku dong. Duha dulu, duha terus tahajud terus kerja enggak? Ya Allah. Jadi, Kan dia sholat duha kenapa biar dapat rezeki yang banyak? Ya harus berusaha. usaha. Harus usaha. Jadi benar, Umi, benar. Jadi yang paling afdal ibadah seorang suami itu akan memberikan nafkah kepada istrinya. Masya Allah, berikan nafkah. Makanya dikatakan di sini walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Lanjutnya. Wa qad taraktu fikum, kata Rasulullah, ma lam tadillu ba'dah in asamtum bihi kitabullah. Dan aku telah tinggalkan kepada kalian jika engkau berpegang teguh sekuat-kuatnya, maka engkau tidak akan pernah tersesat. Yang aku tinggalkan dan harus engkau pegang teguh adalah kitabullah, Al-Quran. Ini ya pasti di Arafah. Masya Allah. Lanjutkan. Ayyuhan nas, innahu la nabiyyun ba'di. Hai sekalian manusia, sesungguhnya tidak adalah nabi setelah aku. Wala ummatun ba'dakum, dan tidak ada lagi nama umat setelah kalian. Kalau kata umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, selesai. Nggak ada umat Nabi lagi. Paling terakhir. Terakhir. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, selesai. La ummatu ba'dakum. Iya. Ala fa'budu rabbakum. Ingatlah, ibadahlah pada Allah. Jangan mensyirikan. Subhanallah. Bayangkan nih. Tadi Rasulullah tentang masalah ukhuwah, masalah jaga harta, cara bisnis, istri, itu kan suami, lalu ibadah pada Allah. Jadi seakan-akan mengatakan bagaimana ibadah kepada Allah kalau seandainya kalian masih bermusuhan? Bagaimana ibadah Allah kalau harta kalian masih tidak bersih? Bagaimana ibadah kepada Allah kalau suami istri aja atau riba tadi dalam harta? Bagaimana ibadah kepada Allah kalau seandainya masalah tidak bisa perbaiki suami istri, hubungan suami istri, keluarga? Setelah itu semuanya beres, seakan-akan ibadahlah sama Allah. Diterima oleh Allah. Terima sama Allah. Pegang Quran, ibadah pada Allah. Wasallu khamsakum, kerjakan sholat. Wasumu syahrakum, puasa Ramadan. Wa addu zakat amwalukum, kerjakan zakat. Ya. Thayyibatun biha anfusakum, thayyibatun biha anfusakum. Artinya apa? Ini adalah sebagai obat buat kalian. Masya Allah. Wa tahajju baita rabbakum. Artinya apa? Haji di rumah Allah. Ini penting haji. Memang penting. Ya. Kenapa? Karena ini adalah disampaikan di dalam khutbah wada juga. Wa ati'u aulatu amrukum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannat rabbakum. Maka engkau akan masuk surga yang Allah siapkan. Tapi ini wati'u aulatu amrikum. Taatlah wa ulil amri minkum. Betul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan para pemimpin di antara kalian. Minkum wa ulil amri minkum, di sana di antara kalian itu apakah memang yang harus tangan itu seperti apa di sana? Karena ada kalimatnya wa ulil amri minkum. Ada kalimat minkum. Betul. Jadi tidak gini, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi ada kata minkum. Iya. Tidak hanya stop di ulil amri, Ya, tapi ada kata minkum. Nggak berhenti sampai di ulil amri. Nah, kadang-kadang begini. Minkum, Yang penting kan ini berarti bukan taat buta. Betul. Yang penting saya taat kepada ulil amri, taat kepada ulil amri. Tapi harus ada minkum. Minkum itu dari kalian. Dari kalian tuh Pak? Dari kalian. Mencintai kalian. Taat kepada Allah. Taat pada Allah. Cinta kepada Rasulnya. Cinta pada Rasulnya. Minkum, minna. Iya. Minna. Berarti kan yang seakidah dengan kita. Seakidah, sejalan pemikiran dengan syariat Islam. Taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, gitu kan? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kata-kata minkum itu luar biasa. Al-Quran tidak mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, tidak begitu. Tapi wa ulil amri minkum, ada minkumnya. Ini kata-kata minkum. Iya. Lanjutkan lagi. Nah ini penting nih, masya Allah.
setelah Rasulullah menyampaikan itu. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Hai kalian yang hadir di Arafah ini, 124.000 orang ini, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku. Kalian akan jawab apa tentang aku? Bayangkan. Kalian akan jawab apa tentang aku? Jika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fulan, apa yang kau tahu tentang Muhammad? Apakah kau pernah melihat Muhammad? Apa yang kau tahu tentang Muhammad?" Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mereka menjawab, qalu, para sahabat yang 124.000 menjawab, "Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Masya Allah. Nashhadu, kami bersaksi, annaka qad ballaghta. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan semua risalah Allah. Wa addaita, dan engkau telah menyempurnakan dengan memberikan contoh kepada kami yang terbaik. Wa nasahta, dan engkau pun telah memberikan nasihat kepada kami. Subhanallah. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Islam mengatakan, ya Rasulullah, jika kami ditanya oleh Allah tentang engkau, kami bersaksi engkau itu Nabi, engkau itu Rasul yang telah menyampaikan semua risalah Allah, dan engkau telah menjalankannya, dan engkau pun telah menasihati kami dengan cinta, dengan mahabbah, dan tidak ada satu risalah pun yang engkau tidak sampaikan kepada kami. Maka Rasulullah katakan, faqala bi asbi'i sababati yarfa'uha ila sama. Subhanallah. Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Rasulullah 3 kali. Allahumma, Rasulullah gini ke langit. Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini ya kepada seluruh manusia. Fashhad, saksikan olehmu. Disaksikan. 124.000 ini menjadi saksi kalau aku telah menyampaikan amanah ini. Berarti kalau itu kan tanda-tanda mendekati kematian. Subhanallahumma inni qad ballaghtu fashhad. Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Subhanallah. Baru setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika Rasulullah bilang, Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu dan tidak ada satupun risalah yang aku sembunyikan. Semuanya aku telah sampaikan. Aku sudah sampaikan tentang syariat Islam. Aku telah sampaikan semua agama Islam yang berkaitan dengan syariat Islam. Allahumma inni, maka aku telah menyampaikan, saksikan olehmu. Allah jawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Masya Allah, di Arafah. Al-yawm, hari ini, hari Arafah ini, tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat, subhanallah, 10 Hijriah, al-yawm, hari ini. Kata Allah, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian, kita, dinakum, agama yang telah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Hati-hati. Kalau orang menambah-nambah agama berarti sudah sempurna. Ya, merasa tidak sempurna, sempurna agama ini. Berarti dia lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Atmamtu alaikum, atau dikatakan al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untukmu nikmatku. Agama itu nikmat. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam ini menjadi agama kalian. Subhanallah. Begitu Rasulullah katakan, Allahumma inni qad ballaghtu fashhad, Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Langsung Jibril, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Rasulullah sampaikan, hari ini Allah telah sempurnakan agama dan Allah telah sempurnakan nikmat untuk kalian, dan Allah katakan, Allah ridha agama Islam menjadi agama kalian. Lalu para sahabat menjawab apa? Raditu billah, aku ridha Allah sebagai, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam perkataan lain, wa bil Qur'ani hukma. Masya Allah. Begitu, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Karena Allah katakan, wa raditu lakumul Islam dina. Aku ridha Islam sebagai agamamu. Jawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Dan aku ridha. Tadi kan di dalam ayatnya dengan Quran akan dipegang, atau yang selamat pegang. Makanya dikatakan
Kalimatnya warodi itu dikatakan wabil Qur'ani hukma, dan aku ridho Quran menjadi hukum. Masya Allah. Setelah itulah semuanya berada dalam keadaan gembira karena Islam sudah sempurna. Tapi ada yang menangis. Siapa menangis? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menangis ketika mengatakan, sampai Umar bin Khattab bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang buat kamu menangis Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Kamu tidak tahu. Kalau agama Islam sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti ini adalah hari perpisahan." Maka Umar pun menangis. Dan ini adalah khutbah wada Rasulullah di Arafah. Dan ternyata bukan hanya nasihat itu lagi. Di Mina pun Rasulullah khutbah lagi. Khutbah yang sama. Ada lagi, tapi beda bahasanya. Tapi ada bahasa lain, menyambung daripada apa yang ada. Seperti la tarji'u min ba'di kuffara wa la tarji'u min ba'di dhullala. Hai kalian, jangan sampai engkau ini setelah aku wafat. Itu sudah bilang begitu dia. Malah Anda kembali berperang, malah Anda kembali bermusuhan, malah Anda kembali menjadi sesat. Itu nasihat Rasulullah. Berbalas dendam. Berbalas dendam. Itulah yang terjadi. Jadi pun tadi nasihat ketika di Arafah, di Mina lagi ditekankan lagi. Tekankan lagi. Di Mina ada nasihat lagi. Di mana lagi nasihat lagi. Jadi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah wajah, tapi ditanggapi oleh Abu Bakar ini adalah bagaikan detik-detik perpisahan. Seperti apa? Tanda-tanda wafat Rasulullah akan terjadi kepadanya saat di Mekah sudah ada. Tanda-tandanya seperti apa? Sehingga pulang ke Madinah itu dalam keadaan pun dan tidak lama sakit dan akhirnya wafat. Insyaallah yang akan datang kita bahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian. Teman-teman Umilahiyah, rasanya pengen sekali terus meneruskan kajian kita ya, tetapi waktu juga yang terbatas ya. Ingin disampaikan ternyata khulasah dari khutbah Rasulullah SAW itu bahwa ingin menerangkan bahwa hijrah atau hijrah setiap manusia itu hijrah ya dari tempat yang buruk menuju kebaikan yang baik, atau dari tempat yang baik menuju ke tempat yang lebih baik, itu ternyata hijrah ini identiknya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi janganlah hanya kita fokus kepada hablum minallah, ke urusan kita dengan Allah, ke Allah, tetapi di sekitar kita, orang-orang kita abaikan. Jangan sampai kita saling bermusuhan, jangan sampai tetap ada dendam, jangan sampai juga mengambil harta sesama. Bahkan juga tadi disampaikan hati-hati dengan riba. Dan kita akhwat, subhanallah, kita sangat dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada pasangan-pasangan kita. Jadi subhanallah, kita ini adalah amanah yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW dan tentunya dari Allah ya, subhanallah. Jadi kembali mengingatkan bahwa hijrah ini adalah identiknya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Karena kalau hanya Allah dan Allah, sementara hubungan kita dengan sesama tidak baik, maka ibadahnya pun tidak sempurna. Pun sebaliknya, hubungan kita baik dengan sesama tapi hubungan dengan Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.